Halo semua, kembali di channel gue kali ini. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang istilah mana yang benar dalam menamakan peristiwa kelam yang terjadi pada tahun 1965 yang menyebabkan gugurnya 6 jenderal serta 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat. Gestok, Gestapo, G30 SPKI, atau Gerakan 30 September. Penasaran dengan jawabannya? Yuk kita mulai kisahnya. Istilah mana yang benar untuk menamakan peristiwa kelam yang terjadi pada tahun 1965 yang menyebabkan gugurnya 6 jenderal serta 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat? Gestok, Gestapo, G30 SPKI, atau Gerakan 30 September? Dan di sini gue akan menjelaskan kepada kalian satu persatu dan apa alasannya dicetuskannya istilah tersebut. Sekarang kita ke yang pertama, yaitu Gestok, Gerakan 1 Oktober. Nah, Gestok ini merupakan sebuah istilah yang dicetuskan oleh proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bung Karno. Beliau menggunakan istilah ini karena menurut beliau peristiwa penculikan terhadap para jenderal itu terjadi lewat tengah malam 30 September. Sehingga artinya sudah memasuki tanggal 1 Oktober dini hari. Makanya Bung Karno mengatakan bahwa istilah yang tepat untuk menamakan peristiwa berdarah ini atau peristiwa kelam ini adalah Gestok, Gerakan 1 Oktober. Kemudian yang kedua ialah Gestapo, Gerakan September 30. Nah, bagi kalian yang mempelajari sejarah atau memperdalam sejarah tentang Perang Dunia Kedua, maka ketika gue berkata Gestapo, maka yang pertama kali ada di benak kalian itu ialah Gestapo yang merupakan polisi rahasia Jerman yang terkenal dengan kekejamannya saat Nazi berkuasa. Namun di sini bukan Gestapo polisi rahasia Jerman, namun Gestapo di sini merupakan singkatan dari Gerakan September 30 yang merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menamakan peristiwa kelam yang terjadi pada tahun 1965 di Indonesia. Nah, istilah Gestapo sendiri ini diperkenalkan oleh Direktur Penerangan Staf Angkatan Bersenjata sekaligus pemimpin umum Koran Angkatan Bersenjata, yaitu Brigjen TNI Sugandi. Beliau memperkenalkan istilah ini karena penculikan dan juga pembunuhan 6 jenderal serta 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat di Lubang Buaya itu dilakukan pada tanggal 30 September 1965. Kemudian yang ketiga adalah G30 SPKI. Pemerintahan Orde Baru menyebut peristiwa kelam tahun 1965 ini dengan sebutan G30S dengan tambahan kata PKI di belakangnya. Mengapa? Karena pemerintahan Orde Baru berpendapat bahwa PKI lah yang menjadi pihak yang harus bertanggung jawab atas peristiwa kelam tersebut. Atau bisa dibilang PKI lah yang menjadi dalang di balik peristiwa
kelam tersebut. Dan istilah inilah yang masih populer hingga kini dalam menamakan peristiwa kelam yang terjadi pada tahun 1965 yang menyebabkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama TNI Angkatan Darat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ialah Gerakan 30 September. Nah, istilah inilah yang banyak sejarawan Indonesia menyetujui penggunaan istilah ini untuk menamakan peristiwa kelam tahun 1965 tersebut. Kenapa? Karena istilah ini tertulis secara nyata dalam beberapa dokumen yang dikeluarkan oleh Letkol Untung pada tanggal 1 Oktober 1965 tentang pembentukan Dewan Revolusi serta penurunan dan penaikan pangkat. Menurut Bapak Asfi Warman yang merupakan ahli peneliti utama pada Pusat Penelitian Politik LIPI, beliau berkata bahwa yang paling objektif tentu saja menamakan peristiwa sebagaimana pelaku gerakan itu menyebut diri mereka, yaitu Gerakan 30 September. Dan menurut Bapak Andreas Harsono yang merupakan penulis sekaligus peneliti Human Rights Watch di Indonesia, dari buku-buku yang dia baca, beliau menuturkan bahwa istilah yang paling tepat dipakai adalah G30S atau peristiwa Gerakan 30 September 1965. Nah, menurut gue, dari keempat istilah ini, istilah yang paling tepat untuk menamakan peristiwa kelam tahun 1965 yang menyebabkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama TNI Angkatan Darat adalah Gerakan 30 September. Itu merupakan istilah yang paling tepat menurut gue, tanpa ada tambahan di belakangnya dan tanpa disingkat. Gerakan 30 September. Namun kalau kalian punya pendapat lain, tulis di komentar kalian di kolom komentar di bawah. Jadi sekian saja video gue kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Silakan subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Like kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Salam revolusi.